Selamat malam. Eh, Selamat berjumpa lagi dengan saya Yakobus Rio. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah korosi, yaitu membuat interpretasi dari sebuah jurnal, di mana jurnal tersebut terkait dengan ciri dan analisis dari laju korosi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yakobus Rio Widodo dari Teknik Mesin Universitas Mercubuana dengan NIM 413193100024. Oke, kita lanjut saja. Latar belakangnya yaitu penggunaan besi beton sebagai bahan konstruksi yang banyak digunakan karena tidak memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi, dapat membuat bangunan yang kokoh dan ekonomis. Bahan baku besi beton adalah billet. Besi beton yang banyak dipilih oleh masyarakat untuk membangun rumah adalah besi beton yang polos atau besi U24, di mana kelemahannya ialah mudah mengalami korosi, di mana proses korosi paling nyata yaitu korosi dengan reaksi oksigen yang terdapat di udara. Kendati reaksi dengan oksigen pada prinsipnya sangat sederhana, namun para ilmuwan pada masa lampau mengalami kesulitan dalam memahami perubahan berat yang menyertai kalsinasi atau oksidasi logam di udara. Tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu untuk mengetahui tingkat korosi atmosferik pada baja struktural di kawasan Aceh Barat dan Nagan Raya. Kemudian pengertian korosi atmosferik. Sebelumnya kita perlu tahu pengertian korosi itu sendiri, yaitu secara umum adalah rusaknya benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Nah, proses korosi dapat dijelaskan secara elektrokimia, misalnya pada proses perkaratan besi yang membentuk oksida besi. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam oleh oksigen yang berasal dari udara. Sedangkan korosi atmosferik tersebut merupakan degradasi atau pengerusakan bahan logam karena berinteraksi dengan atmosfer, dalam hal ini lingkungan, dan diperparah dengan adanya polutan seperti gas-gas atau zat garam yang terkandung di udara. Nah, proses korosi atmosferik sendiri dimulai dari pengembunan uap air di permukaan logam yang membentuk lapisan tipis. Nah, kemudian lapisan tipis ini melarutkan partikel-partikel dan gas dari udara, bertindak sebagai elektrolit tempat terjadinya reaksi korosi. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi korosi atmosferik. Polutan itu sangat mempengaruhi ya. Polutan yang sangat mempengaruhi laju korosi atmosferik adalah SO2 dan ion klorida, sehingga kadar SO2 dan salinitas udara kandungan klorida di udara digunakan sebagai basis dalam menentukan kategori korosivitas atmosfer pada suatu lokasi atau lingkungan berdasarkan ISO 9223. SO2 berasal dari polusi industri yang jika larut dalam larutan akuatik di permukaan logam akan membentuk H2S atau H2SO4 yang akan mempercepat laju korosi atmosferik itu sendiri. Nah, ion klorida dalam salinitas udara akan larut pada lapisan tipis air di permukaan air, kemudian menyerang logam, sehingga efeknya adalah meningkatkan laju korosi di permukaan logam. Cara pengendalian korosi atmosferik ada dua, yaitu dengan mencegah dan mengendalikan korosi, yaitu dengan cara coating dan pemilihan material yang sesuai atau gabungan dari keduanya. Dari hasil analisis seringkali terjadi penggunaan logam yang tidak terlalu tahan korosi atmosfer, misalnya baja karbon, namun dilindungi oleh sistem coating lebih ekonomis daripada baja paduan yang tahan korosi namun tidak dilindungi oleh coating.
Jadi cara yang paling efektif bisa dikatakan dengan di-coating. Cara yang efektif dan lebih ekonomis daripada menggunakan baja yang mahal namun tidak tahan dengan korosi. Selanjutnya ada teknik exposure. Pengujian expose merupakan bentuk yang paling sederhana dalam mengukur korosi atmosferik. Pengujian expose hanya mempertimbangkan faktor-faktor korosi atmosferik dan direpresentasikan dalam bentuk hilangan massa. Karena itu, persiapan pengujian metode pertama lebih praktis daripada metode kedua. Dan pada metode kedua, jumlah pengukuran yang dilakukan lebih banyak dengan jenis peralatan yang lebih banyak. Pengukuran hilangan massa dalam interval waktu tertentu, misalnya per hari, per minggu, atau bahkan bergantung pada laju korosinya secara visual, dilakukan dan laju korosi atmosferik pada lokasi tersebut. Untuk bahan logam yang diuji dapat ditentukan dan direpresentasikan dalam satuan penetrasi per tahun, seperti mils per tahun atau milimeter per tahun, melalui standar suatu persamaan matematis. Berbagai metode digunakan untuk mendukung pengujian korosi di laboratorium atau pabrik. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menguji suatu laju korosi. Yang pertama, bahan korosif harus memiliki akses yang mudah ke spesimen. Kedua, dukungan maksimal antisipasi kegagalan selama pengujian. Yang ketiga, spesimen harus diisolasi atau diisolasi secara elektrik dari kontak dengan logam lain. Yang selanjutnya, spesimen harus diposisikan dengan benar jika efek peredaman total, peredaman parsial, atau fase uap sedang dipelajari. Dan yang kelima, untuk pengujian skala pabrik, spesimen harus mudah diakses semaksimal mungkin. Selanjutnya adalah satuan mils per year atau MPY, digunakan untuk menentukan laju korosi, sistem pipa, atau permukaan logam lainnya. Ini digunakan untuk menghitung kehilangan material atau kehilangan berat dari permukaan logam. Nah, mils per year ini menggunakan kerugian material dengan angka yang lebih akurat karena memberikan data di seluruh permukaan. Ada rumus dalam menentukan mils per year ini, di mana rumusnya adalah W kali A per DAS kali T, di mana W adalah weight loss, K adalah konstanta faktor, D adalah densitas spesimen, AS adalah surface area, dan T adalah exposure time. Selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi penelitian analisa tingkat korosi atmosferik pada baja struktural di kawasan Aceh Barat dan Nagan Raya. Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan dan menjadi 2 kelompok, yaitu pemantauan potensial korosi infrastruktur dan pengukuran laju korosi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu berupa baja konstruksi yang terdapat banyak di lapangan, menggunakan 5 baja konstruksi yang umum di Aceh sendiri, yaitu baja plat, baja strip, baja sikuk, baja segi 4, dan baja tulangan. Prosedur kerja penelitian dimulai dengan studi literatur mengenai korosi infrastruktur, faktor-faktor yang mempengaruhinya, bahaya dan kerugian yang dapat ditimbulkan, serta metode untuk mengukur laju korosi itu sendiri. Kemudian dilakukan survei lapangan untuk menentukan lokasi yang tepat untuk melakukan pengujian exposure. Berdasarkan data dari studi literatur dan survei lapangan, dilakukan perumusan masalah. Untuk penelitian yang dilakukan ini, di berbagai masalah ditetapkan batasan masalah, kemudian ditetapkan tujuan, dan
Dirumuskan hipotesis untuk penelitiannya akan dijalankan. Selanjutnya, pengujian exposure. Pengujian laju korosi infrastruktur dilakukan dengan menguji exposure sesuai dengan gambar yang didasarkan pada standar ASTM G50, yaitu terdapat 4 lokasi exposure yang berbeda tersebar di wilayah Aceh Barat. Dipilih dalam penelitian ini. Pada setiap pengujian diletakkan satu rak yang mengekspos 5 jenis spesimen masing-masing, terdiri dari 3 spesimen. Sebelum dilakukan exposure, setiap spesimen ditimbang untuk mendapatkan berat awalnya. Jadi pengujian ini pada awalnya spesimen ditimbang dulu, kemudian setelah melewati jangka waktu yang sudah ditetapkan, spesimen akan ditimbang lagi untuk mengetahui selisih atau pengurangan dari beratnya yang diakibatkan oleh korosi atmosferik. Nah, selanjutnya pengukuran laju korosi atmosferik. Lokasi seperti terdapat pada peta, pada gambar yang sudah ada. Ini dilakukan pada tanggal 4-6 Agustus 2014. Lokasi penempaan seperti di rak, nanti ada gambarnya. Dan spesimen uji yang di lokasi penelitian adalah Desa Kubang Gajah dan PU Naga. Penempatan rak uji dilakukan dengan menempatkan rak pengujian pada posisi menghadap ke laut, dan spesimen uji ditempatkan sesuai dengan posisi yang telah ditetapkan pada rak uji. Ekspos spesimen uji dengan menggunakan rak uji di Desa Kubang Gajah seperti terlihat pada gambar. Nah, setelah data dari semua lokasi pengujian didapat, data-data ini kemudian diintegrasikan untuk analisa secara menyeluruh, sehingga dapat disusun untuk disimpulkan dan rekomendasi. Sebagai langkah terakhir akan disusun suatu laporan mengenai penelitian. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitiannya kita akan mendapatkan suatu grafik, di mana grafik ini adalah hasil pengujian selama 5 bulan, yaitu Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Juga terlihat ada beberapa spesimen, diantaranya baja plat, baja strip, baja siku, baja segi 4, dan baja tulang. Dan dari grafik ini menunjukkan bahwa laju korosi itu sangat fluktuatif, di mana metodenya exposure dengan durasi 5 bulan. Interval pengujiannya dilakukan setiap 1 bulan sekali atau memiliki interval 1 bulan antar pengujian maksud saya. Data-datanya bisa dilihat. Untuk lebih jelasnya yaitu tingkat laju korosi atmosferik yang terjadi adalah baja plat mencapai 0,34 sampai 238 mils per year. Baja strip yaitu 2,31 sampai 36,28 mils per year. Baja siku yaitu mencapai 1,06 sampai 1,81 mil per year. Baja segi 4 mencapai 1,878 sampai 4,13 mil per year, dan baja tulang yang mencapai 1,42 sampai 4,19 mil per year. Kemudian di lokasi kedua yaitu di Desa Kubang Gajah. Nah, ini grafiknya juga mirip-mirip. Masa eksposnya 5 bulan, Juni sampai Oktober, dengan spesimen yang juga sama yaitu baja plat, baja strip, baja siku, baja segi 4, dan baja tulangan. Dari nilai laju korosi yang dihasilkan atau grafik yang kita dapat, tentunya didapatkan nilai laju korosi. Nah, kemudian kita cocokkan
dengan tabel yang ada untuk mengetahui apakah standar itu masih layak atau masih baik. Nah, berdasarkan tabel yang ada, itu terlihat laju korosi pada dasarnya masih terkenal sangat baik karena hanya berkisar antara 0,37 mils per year sampai 6,28 mils per year. Kemudian kesimpulannya adalah laju korosi tertinggi terjadi pada bulan September dan yang terendah pada bulan Juni. Kedua, seluruh laju korosi terjadi sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh klimatologi setiap bulannya. Yang ketiga yaitu hasil pengukuran masih tergolong dalam keadaan sangat baik sehingga penggunaan material baja tersebut masih bisa untuk pemakaian pada pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Saran dari saya, penelitian semacam ini sangat baik ya, sehingga mungkin untuk kedepannya bisa dijadikan sebuah standar sebelum dilakukan pembangunan di suatu tempat, karena kita tidak tahu apakah tempat itu rawan korosi atau gimana, yang bisa menyebabkan infrastruktur tidak awet atau bisa menyebabkan kendala dalam pembangunannya. Tentunya ini juga berdasarkan pada kondisi cuaca yang saat ini sangat tidak menentu di Indonesia, sering berubah-ubah. Alangkah baiknya untuk dilakukan pengujian laju korosi agar hasilnya selalu aktual sesuai kondisi yang ada. Jadi menurut saya hal seperti ini sangat baik jika dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan setiap saatnya. Mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan.